Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan dan marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami mau datang dengan hati yang tenang dan rindu mendengar suara-Mu. Roh Kudus, tolong kami mengerti firman-Mu bukan hanya di pikiran, tetapi juga di hati kami. Tegur bila kami salah, pulihkan bila kami jauh, dan bangunkan kami bila kami mulai tertidur secara rohani. Kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita yaitu bangun dari tidur rohani, hidup sebagai anak terang. Efesus pasal 5 ayat 14, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar dari Efesus pasal 5 ayat 6-14 tentang panggilan Tuhan bagi orang percaya, yaitu hidup dalam terang, bukan hidup dalam kompromi. Paulus membuka dengan peringatan yang serius. Dikatakan di sana, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Artinya, tidak semua yang terdengar masuk akal itu benar. Tidak semua yang viral itu kudus. Dunia punya banyak cara untuk membungkus dosa supaya terlihat biasa. Kadang dosa diberi nama baru supaya tidak terasa berdosa. Keserakahan disebut ambisi, kenajisan disebut hiburan, kebencian disebut kejujuran, dan kompromi disebut yang penting realistis. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kata-kata itu seperti kosong, karena ketika kebenaran digantikan oleh pembenaran, hati akan pelan-pelan mati rasa. Lalu Paulus berkata sesuatu yang sangat dalam di sini. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Ini bukan sekedar perubahan perilaku, tetapi ini perubahan identitas. Dulu kita kegelapan, namun di dalam Kristus kita menjadi terang. Dan kalau identitas kita adalah terang, maka gaya hidup kita tidak bisa terus akrab dengan gelap. Paulus melanjutkan, hiduplah sebagai anak-anak terang. Artinya terang itu terlihat, terang itu nyata, terang itu punya buah. Ia berkata, terang menghasilkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Bukan hanya aku tidak melakukan dosa besar, tetapi ada kehidupan baru yang bertumbuh. Lebih lembut, lebih jujur, lebih takut akan Tuhan, lebih bersih dalam pikiran, lebih murni dalam perkataan. Lalu Paulus memberi prinsip penting, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Bukan apa yang membuatku nyaman, bukan apa yang membuatku diterima, tetapi apa yang menyenangkan hati Tuhan. Inilah ujian kedewasaan rohani. Kita belajar bertanya, Tuhan, ini berkenan gak sih? Ini mendekatkan aku padamu atau menjauhkan aku pelan-pelan? Ini membuat hatiku lebih kudus atau lebih kebal? Kemudian Paulus menegaskan di sini, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuah. Kegelapan tidak pernah menghasilkan buah yang benar. Ia mungkin menghasilkan kesenangan sesaat, tetapi ia merampas damai sejahtera. Ia mungkin terlihat menguntungkan, tetapi ia merusak jiwa perlahan. Dan di bagian puncak Paulus berkata di sini, bangunlah hai kamu yang tidur. Tidur rohani itu berbahaya karena tidak terasa. Orang yang tidur rohani masih bisa tetap ibadah, bisa tetap melayani, tetap terlihat rohani. Tapi hatinya tidak lagi menyala, tidak lagi peka terhadap dosa, tidak lagi lapar akan firman, tidak lagi menangis dalam pertobatan. Namun kabar baiknya, firman tidak berhenti pada teguran. Firman memberi janji,
Kristus akan bercahaya atas kamu. Artinya, ketika kita bertobat, Tuhan tidak menolak kita. Ketika kita kembali, Tuhan tidak mempermalukan kita. Kristus justru menerangi kita, memulihkan, menguatkan, dan menuntun kita. Maka hari ini, jika ada bagian dalam hidupmu yang mulai gelap, jangan disimpan, jangan dibenarkan, jangan ditunda. Bawa ke terang Kristus. Karena kita bukan dipanggil untuk hidup redup, kita dipanggil untuk hidup sebagai anak terang. Dan hari ini Tuhan berkata, bangunlah, kembalilah, Kristus akan bercahaya atasmu. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mengaku seringkali kompromi, kami menunda pertobatan, dan kami mulai tertidur secara rohani. Ampuni kami Tuhan. Bangunkanlah hati kami, sucikan pikiran kami, dan pulihkanlah kasih mula-mula kami kepadamu. Ajari kami hidup sebagai anak-anak terang, menghasilkan buah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Biarlah Kristus bercahaya atas hidup kami, dan hidup kami menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.